Kepindahan Marc Marquez sadarkan Yamaha, Fabio Quartararo bocorkan apa yang terjadi di dalam timnya. Kepindahan Marc Marquez dari Honda ke Ducati rupanya memberikan dampak cukup besar pada Yamaha. Marc Marquez dulu begitu ikonik dengan Honda. Pembalap asal Spanyol itu memulai debutnya di MotoGP bersama Honda dan meraih sederet gelar juara. Mereka sudah bekerja sama sekitar 11 tahun, tapi Marc Marquez membuat keputusan mengejutkan tahun lalu. Pembalap yang dikenal dengan julukan The Baby Alien itu memilih mengakhiri kontrak mereka yang masih tersisa setahun dan memilih pindah ke Ducati. Alasan Marc Marquez pindah adalah mengejar motor yang lebih baik, mengingat Honda tengah kesulitan meracik motor yang tepat dalam beberapa waktu belakangan. Keputusan Marc Marquez itu berakhir manis, meski belum kembali mendapatkan posisi juara. Di 3 seri awalnya ia menunjukkan tanda-tanda mulai kembali kompetitif. Di sisi lain, kepindahan Marc Marquez itu rupanya memberikan dampak besar bukan hanya ke Honda, tapi juga rival mereka, Yamaha. Kepindahan Marquez rupanya menyadarkan Yamaha untuk melakukan perubahan. Berdasarkan keterangan pembalap Yamaha, Fabio Quartararo, timnya lantas merekrut banyak mekanik baru. Kepergian Marquez dari Honda ke Ducati membangunkan banyak orang di Yamaha, tutur Quartararo pada TV Prancis. Mereka merekrut banyak mekanik baru, banyak hal terjadi di Italia ketimbang di Jepang. Kecepatan yang menjadi bagian yang bisa dirubah sudah berubah, itu adalah sesuatu yang menarik untuk saya terus bersama Yamaha, lanjutnya. Sementara itu, sedikitnya 11 musim bersama membuat Marc Marquez dan Repsol Honda memiliki ikatan tersendiri di luar karir profesional mereka sebagai tim dan pembalap. Terbukti saat momen perpisahan di akhir musim lalu, Marc yang biasanya selalu ceria dan tidak pernah menunjukkan kesedihannya, saat itu terlihat begitu emosional. Tidak berhenti di situ, meskipun saat ini sudah berbeda haluan, ternyata hingga keduanya masih saling mendukung satu sama lain. Dalam sebuah wawancara yang diunggah oleh akun X MotoGP on TNT Sports, Motopon, Marc mengungkapkan meninggalkan Honda adalah sebuah keputusan yang sulit untuk diambil. Ini adalah keputusan yang berat, Anda tahu Repsol Honda adalah hidup saya, karir saya, semua mekanik saya ada di sana, teknisi dan sponsor saya juga ada di sana, ungkap Marquez. Wajar saja, bersama Honda Marquez telah meraih banyak pencapaian yang mungkin tidak bisa diulang saat dia bergabung dengan tim lain. Saya meraih 6 gelar dunia dan banyak kemenangan. Saya tidak akan mencapai hal ini dengan produsen lain, ujar pembalap nomor 93 tersebut, dilansir dari Autosport. Honda akan selalu menjadi tim paling spesial di hati saya, tapi kita lihat saja apakah kita bisa melewati masa depan kita lagi. Itu bukan hanya keputusan saya, lanjutnya. Sebagaimana Marquez, Repsol Honda pun masih memberi dukungan pada rider kesayangan mereka tersebut. Pada MotoGP seri Amerika yang dilakukan pekan lalu, Marc Marquez merayakan 250 kali penampilannya di kelas utama. Repsol Honda Team mengucapkan pencapaian Marquez ini melalui sebuah postingan di akun X resmi mereka, hrc_MotoGP. Marc Marquez 93, selamat merayakan nomor 250, tulis mereka. Postingan ini sekaligus menandakan bahwa hengkangnya Marc dari kubu Honda tidak lantas membuat hubungan keduanya berakhir, artinya lagi keputusan untuk pindah tim bukan hanya keinginan sepihak yang diambil oleh Marc seenak hati, tetapi juga ada rasa respek yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak. Jadwal MotoGP Spanyol 2024 berlangsung pekan depan pada tanggal 26 hingga 28 April 2024 mendatang di sirkuit Jerez, Spanyol. Marc Marquez menemukan solusi cepat bersama timnya Gresini Ducati setelah mengalami crash di seri Amerika pekan lalu. Respons cepat Gresini dan kompetitifnya Marquez di MotoGP 2024 kali ini jadi modal apik demi bisa balas dendam atas hasil minor di Circuit of the America, kota. Kakak Alex Marquez menceritakan soal bagaimana insiden crash terjadi di MotoGP Amerika 2024 lalu gegara motornya mengalami banyak masalah. Mulai dari awal, sang juara dunia 8 kali sudah memikirkan matang-matang soal ban. Pilihan Marquez ke ban soft dengan harapan bisa bersaing dengan rider elit Ducati lain untuk merebut podium di kota. Hal itu berhasil diterapkan oleh Marquez saat bertarung di sprint race dan merebut podium kedua.
Pilihan saya sebenarnya adalah berpikir untuk naik podium, bukan untuk kemenangan, ungkap Marquez dilansir Crash. Karena saya sedikit berpikir untuk memilih medium, tapi kemudian saya melihat hanya ada 2 pembalap yang menggunakan medium dan semua pembalap Ducati menggunakan soft. Jadi saya bilang, pakai soft, karena saya punya kecepatan lebih dari mereka, Ducati lainnya. Jadi untuk alasan itu, pilihan itu, menunjukkan, saya berpikir untuk naik podium, bukan untuk kemenangan, jelasnya. Sayang siasat Marquez tak berjalan mulus ketika mengarungi main race di MotoGP Amerika. Dia terjatuh saat balapan tersisa 10 lap dan kala itu rider nomor 93 tengah memimpin balapan. Gegara dia terlalu cepat menarik rem, alhasil Marquez harus berakhir dengan tersungkur ke gravel. Saya adalah orang yang jika saya terjatuh, karena kesalahan saya sendiri, saya akan mengatakan, maaf saya terjatuh. Namun hari ini kami mengalami banyak masalah, jelas Marquez soal crash. Namun dia beruntung berada di tim Gresini Ducati yang beracuan kepada data untuk menganalisis penyebab dia terjatuh. Dia menemukan jawaban dan alasan terjadinya crash di kota pekan lalu. Pada data, kami melihat bahwa ketika saya terjatuh, saya menarik rem, tidak ada tekanan pada rem. Kemudian saya menarik rem untuk kedua kalinya dan itu sedikit lebih baik, tapi masih terlalu cepat. Dan saat itulah saya kehilangan bagian depan, jelasnya. Kendati harus kehilangan asa untuk kembali menjadi king kota, Marquez tetap full senyum lantaran merasa lebih kompetitif. Menurutnya normal sebagai rider anyar di satu tim dengan proyek baru. Yang pasti bakal ada kesalahan demi kesalahan. Namun, ada kelegaan dalam diri Marquez yang bisa mendapatkan solusi demi membayar kesalahan di kota. Yang paling penting adalah saya merasa kompetitif dan ini memberi saya mentalitas yang baik. Bagi saya ini adalah masalah normal dalam sebuah proyek baru. Hal yang baik adalah ketika kami memiliki masalah, kami harus menemukan jawabannya. Saya pikir tim ini cukup cepat dan kami akan memiliki jawaban untuk masa depan. Mengakhiri balapan di kota dengan hasil kurang memuaskan, kekasih Gemma Pinto ini menatap seri balapan selanjutnya. Yang menjadi istimewa, dia akan balapan di kampung halamannya sendiri, Spanyol.